Trading dengan menggunakan support resisten itu punya akurasi yang tinggi ya dibandingkan dengan ketika kita trading dengan menggunakan indikator. Tapi karena menetapkan level support dan resisten, setiap orang itu bisa berbeda-beda, hasilnya juga akan berbeda-beda. Lalu apa saja yang perlu dihindari di dalam menentukan level support dan resisten ini? Ya, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Kalau memang Anda benar-benar serius jadi seorang trader, sudah tentu Anda tahu bagaimana cara meletakkan garis horizontal di chart supaya terlihat jelas di mana batasan support dan resistennya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga terkadang masih banyak trader pemula yang sering melakukan kesalahan dalam menentukan level vital ini ya. Karena memang ketika menentukan level support dan resisten ini itu sangat subjektif. Nah, yang perlu teman-teman hindari itu yang pertama, asal meletakkan garis support dan resisten di sembarangan level harga ya. Ini menjadi penyakit yang paling akut yang dialami oleh trader pemula, terutama para scalper. Nggak semua level harga terendah dan tertinggi pada setiap time frame itu dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan garis support dan resisten. Contohnya seperti di video ini ya. Di sini misalnya kita akan pasang level support dan resisten. Kita pasang di puncak sini. Kemudian kita pasang di lembah ini, paling bawah ini. Ketika kita rubah ke time frame yang lebih besar di D1 misalnya. Nah, di D1 ini sudah nggak relevan lagi, sudah nggak cocok lagi ya untuk area level support dan resistennya. Coba kita lihat di area H4 ya, di time frame H4. Di time frame H4 pun juga sudah tidak cocok lagi ya untuk meletakkan area level support dan resistennya. Itulah kenapa sebelum memasang garis support dan resisten, Anda harus memperhatikan di time frame mana Anda akan bertrading. Meskipun Anda scalper, pair mayor itu memiliki kemungkinan untuk bergerak lebih cepat menembus garis-garis batas pada time frame yang kecil ya. Perhatikan juga relevansinya ya. Percuma juga kalian zoom out sampai di time frame mingguan untuk bertrading di time frame 1 jam ya. Bukannya dapat petunjuk, kita malah menjebak diri kita sendiri, malah semakin bingung dengan mengotak-atik time frame tersebut. Rekomendasinya gunakan time frame H1 karena di time frame H1 ini akan terlihat jelas mana level-level yang puncak dan mana level-level lembah yang bisa digunakan sebagai patokan untuk memasang level support dan resisten ini. Lalu yang kedua, terlalu kaku dalam meletakkan garis support dan resisten. Siapa bilang garis support dan resisten itu harus dipasangkan tepat di ujung bawah dan di ujung atas dari candlestick ya. Pada kenyataannya harga itu tidak memantul secara sempurna di sekitar daerah support dan resisten. Dari contoh di sini, ketika kita memasang tepat di atas dari candlestick, ya di ujung atas dari candlestick, kita melihat ke belakang, oh ternyata untuk candlestick yang sebelumnya itu dia lebih tinggi puncaknya ketimbang garis resisten yang kita pasangkan di puncak yang terbaru. Ini membuktikan kalau level support dan resisten itu sebenarnya bukan level-level yang mutlak, yang tidak bisa dirubah-rubah ya. Sebenarnya level support dan resisten itu bisa diubah-ubah, mau lebih tinggi atau lebih rendah ya. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak garis level support dan resisten yang cukup membingungkan ya. Terkadang saking terpakunya kita pada setiap level-level harga candlestick gitu ya, kita akan lupa untuk menyederhanakan luapan informasi yang ada di chart candlestick ya. Coba lihat di chart ini ya. Kita bisa melihat di sini ada banyak sekali level support dan resisten yang bisa dijadikan sebagai patokan. Cuman karena terlalu banyak ya, kita akan menjadi bingung nih. Kira-kira nih, misalnya kita mau melihat kalau harganya turun itu sampai mana. Harusnya kan bisa sampai turun sampai sini. Tapi karena di atasnya juga ada garis-garis supportnya, jadi kita akan menjadi bingung. Kira-kira kalau
sampai sini apakah sampai atau sampai sini terlebih dahulu. Nah, itu yang akan membingungkan kita. Ditambah lagi kalau kita tarik ke belakang ya, kita tarik ke belakang karena semakin banyaknya garis, itu kita akan menjadi semakin bingung ya. Ini garis yang mana, ini garis yang mana. Nah, sebaiknya teman-teman ketika melakukan analisa dengan menggunakan level support dan resisten, itu gunakan garis support dan resisten secukupnya saja ya. Misalnya teman-teman gunakan level dari level 1, 2, dan 3 pada level resisten ya, atau level supportnya juga level 1, 2, dan 3 seperti itu. Itu teman-teman masih bisa diterima ya, dan masih jelas juga untuk melihat level-levelnya. Kalau seperti ini, itu kan menjadi lebih rumit ya, menjadi akan membingungkan teman-teman dalam melakukan transaksi tradingnya. Kemudian yang keempat, memperlakukan garis support dan resisten ini seperti batas mutlak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, garis support dan resisten itu bukanlah merupakan suatu garis yang mutlak. Karena pada kenyataannya harga itu tidak selalu menyenggol tepat pada garis support dan resisten tersebut. Oleh karena itu, saya selalu menggunakan rectangle ketika menggambarkan area support dan resistennya ya, seperti yang ada di video ini. Nah, di sini saya membuat garis resisten itu berdasarkan dari puncak atas ini. Cuman tidak saya bikin menggunakan garis mendatar gitu saja ya, tapi saya gunakan garis rectangle dengan ketinggian sekitar segini ya, dan bisa teman-teman lihat bahwa pergerakan market itu ketika berbalik arah tidak tepat ya, tidak benar-benar tepat ada di level resistennya ya. Jadi dia agak lewat sedikit kemudian baru turun. Nah, begitu juga ketika saya membuat garis supportnya di sini. Saya menggunakan garis support itu saya letakkan di area badan candle bawah dari ketika harganya turun seperti ini, kemudian saya tarik. Nah, ketika saya tarik dengan menggunakan rectangle ini, area supportnya itu sedikit tertembus oleh satu candle ya, satu ekor candle, dan harganya langsung kembali naik lagi. Artinya di sini untuk area supportnya itu tidak benar-benar mutlak ada di satu garis saja. Harus kita buat dengan tools namanya rectangle, yang itu sifatnya adalah kayak bisa persegi panjang dan bisa dirubah-rubah ya untuk panjangnya. Jadi itu bisa disesuaikan dengan kondisi dari chart yang ada. Nah, jadi kesimpulannya adalah jangan terlalu kaku dalam menentukan garis-garis support dan resisten ini. Ada area-area tertentu yang teman-teman itu bisa gunakan sebagai patokan untuk menggambar area support dan resisten. Misalnya area puncak ya di ujung dari shadow candlestick-nya, lalu di ujung atau di atas dan di bawah dari badan candlestick-nya. Itu juga bisa digunakan sebagai area level support dan resisten. Kemudian ketika teman-teman mempelajari candle pattern, nah ketika teman-teman menemukan salah satu candle pattern di situ, itu juga bisa digunakan sebagai patokan untuk menggambar area support dan resisten, atau yang lebih dikenal dengan supply and demand ya. Oke, jadi gitu saja teman-teman untuk sharing saya di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk dukung terus channel XM Indonesia dengan cara subscribe channel XM Indonesia. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Adi Novianto Putra. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.